Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, mohon maaf karena tidak ada kata-kata hari ini, tidak ada kata bijak karena admin ini lagi sibuk urus pilkada. Yang ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi video. Ini video agak lain ini karena baru kali ini kita akan mendengarkan Presiden akal sehat kita, yakni Bang Rocky Gerung. Itu diulti habis-habisan oleh emak-emak, dikatain dungu lah, dikatain BGST lah, TLL lah, dan lainnya. Ini agak-agak lain kedengarannya. Jadi bagi kalian pencinta Rocky Gerung, harap bersabar karena kalian bisa menghujat mereka di kolom komentar. Nah, kemudian ada juga berkaitan dengan Mas Wapres, yakni Gibran Raka Buming Raka bersama dengan ayahnya Pak Mulyono. Ya, ada parodi Pak Mulyono yang saya pikir agak lucu karena setelah lengser dari jabatan, setelah usai jabatan presiden 2 periode, ternyata beliau jadi tukang sulap. Agak lain kan? Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Check it out. Pernyataan Rocky Gerung, Ibu Irma Suryani, awalnya dituding menghina Presiden Joko Widodo, tapi sepertinya karena dari Presiden menepis hal itu, dengan kata lain tidak mau memanjangkan dua diksi BJG dan TLL. Ini kami kasih singkatan, Bu Irma. Tapi yang sekarang ada beberapa pernyataan dari Rocky Gerung yang dianggap adalah berita bohong. Anda melihatnya seperti apa, Bu Irma? Yang pertama, orang ini mengaku akademisi, kemudian juga mengaku sebagai profesor. Udah seneng banget disebut profesor, padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu, karena itu mengajarkan kebodohan politik, bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Yang kedua, tapi saya nggak heran saya kalau gitu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung. Saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang itu hanya kritisi. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Saya ini tukang kritisi. Haris tahu betul saya tuh di DPR. Siapa yang nggak tahu saya? Mau pemerintah seperti apa, kalau itu salah saya bilang salah. Kemarin aja undang-undang kesehatan begitu diundangkan, kami dari fraksi Partai Nasdem kami setuju dengan catatan. Apa yang tidak kami setujui? Yang namanya mandatory spending. Kami tetap fair, kami tetap melakukan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah, tapi bukan mencaci maki. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Mohon maaf Pak, ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Bukan.
Teman bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu semua bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anda bodoh-bodoh, ya ampun. Lu nggak ada. Ingin nangis saya tadi melihat. kalau bapak mau nangis silahkan nangis. Apa Bukan. urusannya bapak Kan mau belum nangis? tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis Oke. saja bapak. Boleh, selanjutnya. Kalau mau nangis, nggak ada masalah. Wapres muncul. MC pun kaget. Ada bersama dengan kita di sini, kita akan buat dengan lebih cepat, tapi belum saya persilahkan untuk datang ke sini karena kita masih ada satu panel lagi. Mohon dengan sangat kiranya Bapak Ibu sekalian untuk bisa kembali menertibkan tempat duduknya agar nanti kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak Wapres, MC-nya pun terkejut Pak, karena tiba-tiba Bapak sudah masuk. Mohon izin ya Pak. Kapasitas Gibran ini di luar popularitasnya itu agak sulit untuk bisa menaikkan level dia sebanding dengan presiden untuk bisa disebut sebagai matahari kembaran. Mungkin dia menyadari itu, makanya dia memilih kegiatan-kegiatan yang ya nggak terlalu berat, tapi bisa seperti yang dibilang Mas Jaka bisa mengangkat popularitas. Nah, ya, tapi dari sisi kepemimpinan negara sebagai kepala negara, dia akan terlalu jauh untuk bisa menjadi kompetitor lah katanya ya, dari Pak Presiden Prabowo ini yang sangat dominan saya kira. Bukan sulap, bukan sihir. Lihat, kosong, kosong. 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 Kosong semua. Yang ada di rumah datang lagi para bos rumah tangga. Perabotan dapur yang serba 5.000 ada yang mau ada dan stop. Yang ada di rumah datang lagi para bos rumah tangga. Oke bosku, itulah tadi video perdebatan Rocky Gerung bersama emak-emak Ibu Irma Chaniago yang ternyata memang kedengarannya agak-agak ngeri. Ya, tapi kita lihat sikapnya Bang Rocky Gerung tetap tenang. Ya, karena memang harus bijak, bijak untuk hal itu. Oke bosku, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.